Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Shalom semuanya. Shalom semuanya. Puji Tuhan kita boleh kembali berkumpul dalam ibadah gereja kita His Grace Church. Sebelum itu saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara untuk kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan telah membawa kami sampai pada hari ini dan kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang tidak akan pernah gagal menggenapi rencana indah dan kudus-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan bekerja sama dan mau taat dan turut pada setiap titah-titah-Mu ya Tuhan. Maka kami menyerahkan ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya ya Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, biar Engkau bertahta dan biar Engkau tersenyum menikmati setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Dan juga Engkau Tuhan boleh berbicara, berkata-kata, berfirman buat kami lewat firman-Mu, sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang membutuhkan minyak baru pengurapan-Mu Tuhan segarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya pada saat kami bersungguh-sungguh dalam ibadah itu mengandung janji untuk hidup kami di dunia ini dan hidup kami nantinya. Terima kasih Tuhan, Kau juga menyertai setiap anak-anak Tuhan, biar Kau tibakan mereka dengan sehat selamat tanpa kekurangan suatu pun di gereja-Mu His Grace Church. Tuhan, berkati semua kami yang mengambil bagian pelayanan Tuhan, pemain musik, media, worship leader, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, perjamuan kudus, semua kami Tuhan, pendoa, syafaat, pembagi persembahan maupun juga yang membawa perjamuan Tuhan yang memberkati kami semua. Datanglah kerajaan-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Kami membawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Tuhan, sempurnakan kami, cara kami berpikir, cara kami bertindak, dan cara kami merasakan Tuhan. Yesus kebenaran yang menyelamatkan, Kau memberikanku hidup dan pengalaman. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang kami pegang teguh Tuhan sampai akhir hidup kami. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap raga dan kekuatan kami Tuhan, kami memanggil dan berseru, memanggil nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap padamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, boleh bangkit berdiri. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, biar ini boleh menjadi doa setiap kita. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus,
percaya kepadamu. Tiada Tuhan selain Kau Yesus, tiada tempat kami berharap selain Kau Tuhan. Kaulah kebenaran kami, Kau segalanya. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Dan kami tahu Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan hanyalah Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan hanyalah Engkau Yesus. Sebab Engkau adalah kebenaran kami. Engkau adalah sumber sukacita kami. Engkau tempat kami berteduh dan berharap Tuhan. Yesus, Kau kekasih jiwa kami. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya. Dan Engkau adalah kesukaan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita sama-sama sambil mengangkat tangan kita. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Mari kita bawa hidup kita. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Cuma Tuhan saja. Amin Tuhan. Sekali lagi hanya jemaat Tuhan. Haleluya.
Dengarlah ya Tuhan. Biar itu naik sebagai doa yang harum Tuhan. Biar hidup kami berkenan kepadamu. Karena tiada yang kami inginkan selain berkenan. Hanya berkenan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku membawa Yesus, Kau terindah sebenarku, ku membawa hidupku, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, semuanya ku menyembah-Mu. Sekali lagi, haleluya. Mari kita angkat tangan kita, memandang karya salib Yesus. Yesus, Kau terindah semuanya. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, semuanya ku menyembah Yesus, semuanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memilih kami dari sekian banyak umat manusia di dunia ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk perkenanan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih buat penebusan. Hanya di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Haleluya. Boleh salam kanan kirinya? Kita katakan engkau luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu bersukacita? Sebab hari ini Tuhan kerjakan dan Tuhan memberikan kita sukacita anggur baru. Apapun persoalan kita, apapun yang menjadi beban kita, apapun yang sedang kita doakan. Haleluya. Tuhan memberikan kita sukacita baru. Tuhan akan berkat-berkat baru bagi setiap orang yang berharap pada Tuhan. Timbal sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Timbal sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau bersorak pagi,
surga nyata penuhi. Tepuk tangan lebih meriah lagi kepada Kristus Yesus Tuhan. Masukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Masukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya sama-sama, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, cinta surga nyata penuhiku. Sekali lagi ya, haleluya. Tangan yang boleh kita lambaikan. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin, amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Sama, haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Tepuk tangan yang lebih meriah kepada Kristus Yesus Tuhan. Boleh nggak? Walaupun kita ada 1.000 orang, kita buat tempat ini jadi 10.000 orang. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Jika kita diberikan kuasa dari Raja Mulia, katakan saya lebih daripada pemenang, apapun persoalan kita, apapun permasalahan kita, Tuhan memberikan kita kekuatan kemenangan. Haleluya. Raja Mulia, dan aku musuh di bawah kakiku, pakai kuasa dan Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tuhanku, Kau beri hidupku, ku berdiri dalam iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita imani ya, amin. Tuhan, sama-sama ya kita katakan ya, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Kuasa
mulia, aku musuh di bawah kaki, pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku, berdiri dalam iman dalam Yesus Tuhan. Yang istri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi sama-sama, haleluya. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Boleh kembali duduk. Tadi kita berkata sukacita surga. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Ku diberi kuasa, firman Tuhan mengatakan kita diberikan kuasa. Haleluya. Mari kita berdoa, kita siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Hambanya telah tiba dan saya percaya tidak ada satupun kita yang tidak diberkati oleh firman Tuhan yang bekerja pada sore hari ini. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat bangsa-Mu, bangsa Israel memuji-Mu Tuhan, tembok ini Tuhan. Maka kami percaya pada saat kami sungguh-sungguh memuji menyembah-Mu Tuhan, setiap persoalan kami, tantangan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami itu, dalam nama Yesus juga hancur Tuhan. Artinya Engkau memberikan kami kemenangan. Ada berkat yang luar biasa yang kami terima. Dan Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk suatu hal yang lebih luar biasa, lebih daripada yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Sungguh kami mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Biar setiap kami boleh diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Sambamu pernah ku ragukan kasih-Mu.
Sambut firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita dan menyegarkan. Di setiap musim hidupku, jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah aku ragukan kasih-Mu. Bersamamu ku lewati semua perkenan dan ujian. Teguhkan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dan semua Tuhan sambil angkat tangan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas setiap kami, Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Bersama-sama kita angkat kembali. Haleluya, bersama-Mu Bapa kami lewati semua, Tuhan. Bersama-Mu Bapa ku lewati semua perkenan dan ujian. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar Yesus. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
beri kemuliaan pada Tuhan kita. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan sore malam hari ini ya Bapak. Kami dapat berkumpul kembali dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini ya Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak, kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami ingin duduk diam untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Berbicaralah firman ini ya Bapak, kiranya bisa berakar, bertumbuh, berbuah semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Urapi hamba yang akan menjadi saluran berkat, menjadi saluran firman. Biarlah Engkau pakai tutur kata hamba, biar Engkau sucikan hamba hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Ada shalom. Puji Tuhan. Dua tiga orang berkumpul, ada Tuhan Yesus, ada amin. Amin. Mungkin hujan kali ya. Atau bangkunya kebanyakan kali Pak. Oke, nah ini ada online ya Pak. Oke, terima kasih atas invite dari Pak Gembala, dari Pak Lukilau, Pak Ari. Terima kasih, suatu kehormatan saya bisa datang ke sini kembali, saya untuk melayani. Suatu kehormatan, mungkin udah lama sekali ya, terakhir bulan 8 ya. Ya bulan 8 kan, bener ya, 2024 ya. Nah ini tahun 2025 ya, sukacita dari sorga ya. Mas, ini udah bulan April, cepat sekali. Udah Mei, ketemu Desember, ketemu 2025, 2026. Oke, mungkin di online, mungkin ini depan hujan, saya ngerti ada kemacetan juga. Mungkin kemarin sudah capai untuk mana pelayanan ya, ke lapas Kerawang, luar biasa sekali. Haleluya. Nah, perkenalkan saya dengan Timotius Wece. Bagi yang belum pernah ketemu mungkin di online, sukacita dari sorga. Terima kasih atas kesempatan untuk saya bisa bicara kembali di His Grace. Hari ini saya akan berbicara tentang Tuhan berkenan. Katakan Tuhan berkenan. Kadang-kadang kita berdoa, kadang-kadang kita lihat, kenapa doa saya belum dijawab Tuhan? Kenapa doanya setiap hari doa Pak? Kenapa ya saya belum dijawab Tuhan? Mungkin belum Tuhan berkenan. Kadang-kadang itu masih suatu proses yang kita harus nikmatin. Proses daripada Tuhan. Ketika Tuhan sudah berkenan, pasti Tuhan akan jawab. Amin. Tuh, hari ini kita membicarakan tentang Tuhan berkenan. Terkadang kita sendiri selalu memaksakan yang bukan memang kehendak daripada Tuhan. Ketika kita berdoa, mungkin Tuhan belum berkenan, ya kita jangan memaksakan kepada Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Terkadang kita melihat situasi dan kondisi ketika kita membutuhkan sesuatu, hanya kita fokus doa itu. Ya boleh, tetapi balik lagi, Tuhan akan menjawab doa-doa kita, tetapi mungkin saja tidak terjadi seperti hal yang didoakan. Sebagai contoh, ketika Anda meminta, saya ingin mau beli mobil. Saya mau beli mobil, contohnya adalah Innova. Tetapi yang Tuhan kasih adalah Calia. Ya jangan protes. Kok Tuhan, kenapa saya kasihnya Calia? Kenapa saya nggak kasih Innova? Saya kan minta Innova. Nah, itu jangan protes. Atau bahkan Anda berdoa mobil Innova, tetapi tiba-tiba dapatnya motor. Ya bersukacita, bersyukur. Ya istilahnya ada proses daripada Tuhan yang akan mendidik kita dengan iman kita. Bagaimana kitanya sendiri taat sama Tuhan. Nah kita lihat di Kejadian. Kejadian 4 ayat 3 sampai 7. Kejadian 4 ayat 3 sampai 7. Kalau sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca sama-sama ya. Mungkin di sini di ruangan
Kecil di rumah jangan teriak-teriak. Kejadian 4 ayat 3 sampai 7. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Ini kita mengisahkan tentang Kain dan Habel. Bagaimana Tuhan melihat ada dua orang, Kain dan Habel, tetapi berbeda karakter. Bagaimana kita lihat ya di ayat-ayat, mungkin ayat sebelumnya. Nah, bagaimana kita melihat dari Kain mempersembahkan sebagian tanah, kemudian Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kain itu langsung marah. Kain itu langsung panas, bukannya muram. Kenapa? Karena ada hatinya yang terluka. Kenapa? Karena dia protes. Saya telah mempersembahkan juga. Kenapa saya diindahkan Tuhan? Padahal Tuhan sudah tahu di ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi Tuhan sudah tahu. Dosa itu sudah pasti akan mengintip. Makanya kadang-kadang kita sendiri, kadang-kadang kita mau minta perkenanan daripada Tuhan, berkenan daripada Tuhan. Kita tidak mau menunggu lama, proses itu tidak mau nunggu. Kebanyakan orang jalannya pintas, instan. Jadi ketika doanya tidak terkabul, kebanyakan apa yang terjadi? Serba instan. Dia mencari ilah-ilah lain, mencari dukun, mencari apapun untuk berbuat dosa. Padahal sini sudah tahu, dosa sudah mengintip di depan pintu. Padahal itulah yang akan terjadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya kita harus perlu doa dan juga ada praise and worship di rumah. Supaya apa? Supaya ketika kita hidup dalam pergumulan, kita minta perkenanan Tuhan, Tuhan akan lihat hati kita. Ketika kita dirubah, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Saya saksikan bahwa begini, di 2024 akhir, saya dalam pergumulan, kan kita juga, saya bisnis juga. 2024 akhir itu pergumulan saya dijawab Tuhan. Memang struggle pergumulan. Tetapi saya yakin dan percaya suatu saat Tuhan akan jawab. Pelan-pelan. Tuhan akan jawab itu pelan-pelan, tidak langsung instan. Kebanyakan yang instan-instan itu tidak baik. Buat tubuh kita nggak baik ya. Contoh mie instan, kebanyakan makan over ya. Yang ada jadi kantong kering. Kan disingkat kanker. Ya kan? Kemudian kopi instan, beda rasa, ya kan? Kopi instan enakan kopi yang pahit, yang memang tidak instan, yang membutuhkan waktu dan diminum tidak jadi diabetes, ya kan? Karena itu kan kimiawi. Kalau instan tuh merasa kimiawi. Nah, kita lihat next. Nah, jika kita mau taat dan setia, maka kita akan kagum melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, ini dia. Kita harus taat setia. Belum dijawab Tuhan, kita taat setia. Belum dijawab doa-doanya, semua kita harus taat setia. Kemudian maka kita akan kagum melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, yang saya bilang, pemulihan sedikit demi sedikit. Dan akan melihat dan akan merasakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Minggu depan kita akan
Jadi Jumat Agung ya kan, di sini ada Jumat Agung, kemudian merayakan daripada Yesus disalib. Kita melihat bahwa apa? Bahwa Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan tidak mungkin hanya 2000 tahun lalulah Yesus mengasihi kita. Sekarang tidak, enggak. Dulu Yesus menolong kita, sekarang sampai selama-lamanya Yesus tolong. Karena hidup kita bukan berkara adalah hidup di bumi, tetapi hidup kita berkara adalah hidup di surga. Makanya kita harus melihat surga. Makanya apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan, taat dan setia. Maka kita akan kagum melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terkadang kita suka memang hidup masih manusia itu, kita melihat dari suatu pergumulan, itu gampang sih. Kalau pergumulan, lagi ada masalah, kita lihat deh bagaimana dia menghadapinya. Kadang-kadang struggle, apakah dia masih setia, masih taat? Karena bisa juga dia meninggalkan daripada Tuhan karena kecewa. Dia ngapain saya tiap hari, tiap pagi, tiap sore, tiap malam, tiap hari saya doa, berlutut, nungging, sampai tiduran. Kau nggak dijawab Tuhan. Ngapain? Tiap minggu hanya rutinitas. Tetapi semuanya itu kita lihat, itulah bukanlah, dia tidak mengerti bagaimana kasih Tuhan. Kita harus mengerti. Kalau Tuhan berkenan, semuanya akan berubah. Saya sudah saksikan bahwa, saya sudah berikan kesaksian. Bagaimana saya kan dari Konghucu. Papa mama saya kan memang dulu Konghucu. Saya tidak menceritakan tentang mama saya, tetapi saya menceritakan tentang papa saya. Papa saya yang begitu keras, bisa dirubah daripada Tuhan Yesus menjadi lembut. Kalau bukan daripada kuasa Roh Kudus, itu nggak mungkin yang merubah. Makanya ketika kita hidup suami dan istri, dari suami merubah istri, itu tidak mungkin, Pak. Dari istri merubah suami pun tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi yang bisa merubah itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Dari mana? Dari apa yang dikerjakan kita. Senantiasa setia. Kita melihat bagaimana istri melihat suami begitu sabar. Suami begitu lihat istri begitu sabar. Walaupun istri tiap hari ngomel, masak ngomel, masak ngomel, apapun ngomel, ataupun lagi mana teriak ngomel, ya nikmatin saja. Kalau sudah menikah itu kan istilahnya yang nggak cocok dicocok-cocokin. Makanya zaman-zaman sekarang, akhir zaman ini, kita melihat banyak sekali terjadi penceraian. Itu kenapa? Karena ada dasar visi dan misi yang tidak kelar, yang belum dicocokkan. Tetapi ketika sudah dicocokkan, tidak mungkin cerai. Cerai itu mungkin karena masalah apa? Masalah ekonomi. Masalah apa? Paling banyak ekonomi lah Pak. Ekonomi paling banyak. Karena apa? Istri tidak menerima suaminya nggak ada kerjaan, suaminya seperti itu. Suami pun tidak bisa menerima istrinya ketika dia tidak punya pekerjaan. Dia ngoceh, dia ngomel. Jadi ya udah tidak cocok, pisah. Tetapi tidak mungkin gitu gampang pisah. Tetapi kalau dia ingat bagaimana dia menikah waktu pernikahan, ada kasih mula-mula. Di mana suami dan istri harus menerima dalam suka dan duka. Itu dia. Makanya bangun mesbah daripada Tuhan di dalam suatu keluarga itu sendiri. Ada pujian penyembahan, ada doa, minta. Itu dia. Makanya tidak ada bisa terjadi penceraian. Makanya kalau misalkan saat-saat ini hati-hati dalam mengucapkan mulut, ngomong mulut cerai, itu setan tangkap Pak. Setan tangkap. Kenapa? Karena kita masih di dunia. Setan akan tangkap apa yang diucapkan. Makanya lidah ini kan ada firman Tuhan. Bisa membunuh, bisa membunuh, bisa memisahkan seseorang, bisa
Ia menghancurkan seseorang. Lidah ini kecil, tapi ketika dia berkata, saya cerai, itu yang ditangkap setan. Makanya ketika ada tidak jadi cerai, tetapi ada pergumulan. Kenapa? Struggle. Itulah kerjaan daripada si iblis. Dibuat untuk apa yang direkam? Cerai. Itu yang diimani. Makanya ketika ngomong cerai, Pak, harus diputuskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti itu. Kenapa? Karena itu terekam. Next. Oke, kita akan bahas apa yang membuat Tuhan berkenan. Pertama, Tuhan berkenan terhadap ketulusan dan kejujuran. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketulusan dan kejujuran hati. Tuhan melihat hati. Daud. Tuhan melihat Daud itu apa? Hati. Ya, hati. Jadi Tuhan melihat hati kita. Dari hati kita itu tidak akan mudah untuk kita, mungkin dari tampang, dari perilaku kita, dari kita punya, ini gaya orangnya ganteng, ya keren, ya. Tetapi kita melihat segala sesuatunya intinya adalah hati. Kalau hatinya mantap, dan itu yang akan Tuhan akan perkenan daripada Tuhan. Lihatlah Daud, bagaimana Tuhan berkenan atas Daud. Bagaimana Tuhan menyertai Daud dalam segala apapun. Bagaimana Daud bisa menghadapi Goliat. Goliat yang begitu besar, tapi Daud itu begitu kecil dan tidak punya skill untuk berperang, tapi bisa melawan Goliat yang begitu besar dengan satu ketapel, dengan satu saja ajaran selesai. Bagaimana itu? Karena Tuhan menyertai Daud. Karena Tuhan melihat hati. Kita melihat daripada Yusuf. Kita lihat Yusuf. Selain Daud, Yusuf. Bagaimana Yusuf, dia begitu setia. Dia begitu, walaupun dia dihajar, dimasukin penjara, dijual oleh saudaranya, kemudian difitnah dan sebagainya. Tetapi Yusuf bagaimana dia begitu tenang. Dia menghadapi semuanya itu. Dan dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan semuanya, mengembalikan, dan itu terjadi, mengembalikan, bahkan dia menjadi orang nomor 2 di Firaun. Tetapi jangan melihat yang orang nomor 2-nya, tetapi bagaimana dia mau dibunuh sama saudaranya, kemudian dibuang, dijual. Lihatlah itu. Tetapi kalau Tuhan sudah berkenan, pasti Tuhan akan memberikan mujizat buat kita. Amin. Tuhan sudah membukakan pintu, tidak ada seorang pun yang berani menutupnya. Orang jahat sekalipun mau menutupi kita, tidak akan mungkin. Mau fitnah kita, tidak akan mungkin. Makanya kalau kita, ketika kita di lapangan, di marketplace, kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita dijolimi, kita dibohongi, kita seperti apa, digesek ataupun apa, tidak usah membalas. Karena itu adalah diuji dalam hati kita. Ketika hati kita rusak, maka akan timbul seperti Habel. Kita marah, akan terjadi berbuat dosa. Ujung-ujungnya kita pikirannya apa? Bagaimana membalaskan dia? Saya difitnah di dalam satu pekerjaan. Bagaimana kita membalaskan dia? Jangan. Balas dia, energi kita habis. Yang ada kita hanya dosa. Maka Tuhan tidak akan berkenan. Maka pergumulan kita akan terjadi. Tidak ada buat something gebrakan. Gak ada mujizat yang terjadi. Kenapa? Karena hati kita masih belum oke. Makanya ketika kita masih belum dijawab Tuhan, kita introspeksi diri kita. Kenapa ya? Tetapi bukannya kita yang sendiri, yang jatuhnya adalah menghakimi kita sendiri. Wah, saya gak layak di mata Tuhan. Enggak seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Tetapi yakin dan percaya. Seperti Yusuf. Bagaimana kita menghadapi dengan setia. Dengan jaga hati kita. Tidak dendam. Maka Yusuf akan menjadi orang nomor 2 di Firaun. Bagi kita juga sama. Bagi kita pasti akan dikembalikan.
His Grace Manado dan Jakarta saya lihat ada namanya Great Harvest. Great Harvest ini, saya ada satu kisah mungkin Pastor Lucky, saya tidak tahu, saya telepon Pastor Lucky. Ternyata Pastor Lucky waktu itu, beberapa waktu itu, sempat mau ke Jakarta, Pak Ari. Saya kaget juga, saya lagi di bandara mau ke Jakarta, saya kaget. Kok pastor bisa telepon saya? Ya udah kita jumpa, ya jumpa. Kemudian saya begitu terkagum dengan Pastor Lucky karena ada sesuatu yang perubahan daripada His Grace ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang di Manado juga terjadi di Jakarta. Penuaian jiwa-jiwa. Yang terpenting adalah saling mendoakan. Saling mendoakan, saling care. Seperti itu. Dan saya yakin bahwa perkenanan Tuhan akan gereja ini makin bertumbuh, makin berkembang. Apalagi ditambah ada pelayanan diakonia dan sebagainya. Itu makin bertumbuh, berkembang. Ada sel group kan, udah ada sel group dan sebagainya. Lanjutkan terus. Seperti itu dengan visi misi yang ada, Great Harvest. Dan saya yakin masih ini bulan April, masih di Desember, masih lama, akan terjadi suatu gebrakan-gebrakan lain untuk His Grace Jakarta juga. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Next, yang pertama ketulusan, kejujuran. Di sini saya catat adalah orang yang hidup dengan ketulusan dan kejujuran hidupnya akan selalu diberkati. Yang setuju katakan amin. Kalau orang tulus dan jujur, katanya saat ini bodoh. Lu polos bos. Lu jujur banget sih bos. Kenapa? Sekarang ini banyak orang yang terlalu banyak intrik. Yang artinya apa? Depan beda, belakang beda. Itu banyak. Ada yang dibilang cari muka. Banyak. Tulus dan jujur ini jarang ditemukan. Saya yakin percaya. Jarang ditemukan. Tulus dan jujur. Kalau dekat dengan gembala, ada yang tulus? Ya, kalau yang tulus, oke. Tetapi ada yang tidak tulus juga, Pak Ari. Motivasinya berbeda. Ataupun dekat bos, cari muka. Belum gitu tuh tulus. Kalau orang yang tulus, tidak mengharapkan jabatan. Tidak mengharapkan segala sesuatu. Apa yang dia kerjakan di depan mata, ada suatu hal yang dia kerjakan. Arti kata udah ada sistem. Makanya ada bapak tuh begini, kalau di belakang bos, apakah dia main game MOBA, Mobile Legend, ya, ataupun Instagram, update status. Kita lihat, kalau di depan bos, belaga kerja, kerja. Nah ini yang masalah, tulus. Makanya ketika dia bilang, saya bekerja nggak ada diberkati. Ya itu dia. Kita harus lihat apakah tulus dan jujur. Kejujuran juga saat ini penting. Kita lihat zaman-zaman sekarang. Kita lihat. Apapun yang bisa bikin hepeng banyak, terobos terus. Mau nggak jujur juga, terobos aja. Urusan belakangan kalau kena gap. Kita lihatlah Pak. Korupsi di Indonesia belakangan baru kecium semua. Itu parah loh. Parah. Sampai saya bilang gila. Terus beberapa hal, saya lihat, ya itulah. Seperti itu. Makanya saya lihat ketulusan kejujuran penting. Makanya saya lihat, saya berkata adalah, kita perkara di hidup, bukan hanya hidup di bumi, tetapi kita urusannya sorga. Kalau kita tidak jujur, tidak tulus, bukan perkara di bumi, perkara di sorga. Kalau nggak jujur, nggak tulus, Tuhan akan catat pada waktu penghakiman. Wah, kamu ini banyak yang nipu orang, nipu pendeta. Wah, dosamu tidak diampuni. Pendeta nipu jemaat,
juga ada dosa besar kan. Itu sama-sama kita kan, istilahnya seperti itu. Makanya ketulusan dan kejujuran itu penting. Makanya kalau di perusahaan pasti tanya, kita kan dites ini, ketulusan kejujuran bagaimana. Kalau kita punya IQ tinggi, itu nggak penting. Tetapi EQ-nya lihat, bagaimana dia, karakternya gimana, itu dilihat. Makanya kalau orang yang karakternya oke, saya percaya itu dia diberkati. Tanya. Next. Yang kedua, Tuhan berkenan jika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 18 ayat 21 berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, persembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencenderaan roh pemecah, kedengkian, kemakbukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatan kepada kamu seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Ini tertulis jelas, tidak mendapat bagian. Makanya saya bilang, perkara hidup di surga. Kalau misalnya Tuhan berkenan jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita yakin dan percaya diberkati. Walaupun kita, Pak Pendeta, saya sudah menyerah, ekonomi saya hancur-hancuran dan sebagainya, tetapi dia dengan tulus, dengan dia berjuang dan dia berdoa, kemudian dengan dia menjalani hidup, tapi dia pasti akan menemukan orang-orang yang akan membantu dia. Pasti. Ada ya beberapa hal, saya pernah kesaksian juga, seorang ibunya udah meninggal karena itu udah tua sekali. Saya mendoakan ibu itu di waktu saya khotbah di Linfield, saya doakan. Itu ibu itu sudah punya hutang banyak sekali. Dan anaknya sangat jahat, tidak baik pada ibu itu. Dia itu selalu dia berkorban kepada anaknya. Apa yang dilakukan, biarin anaknya bisa hidup. Dia lakukan apapun. Hutangnya banyak, kemudian singkat kata, dia minta doa pada saya. Pak Pendeta, minta doa saya. Hutang saya banyak. Saya harus dilelang rumah saya. Rumah saya harus dilelang karena saya hutang, tidak bisa bayar. Saya doa, karena ibu punya tulus hati, Pak. Dia mau bantu anak-anaknya. Jadi pada saat dia jual dia melelangkan, maksudnya dia itu mengagunkan rumahnya itu sertifikat, cuma tujuannya adalah untuk anak-anaknya. Tapi Tuhan lihat hati. Oke, saya doa. Kemudian saya kata saya ada tugas ke daerah Surabaya. Dia telepon saya, Pak Pendeta, saya minta telepon sebentar. Jangan suruh jual rumahnya, karena saya properti, Pak. Jangan suruh jual rumahnya. Oke Bu, saya telepon sebentar ya Bu. Saya telepon dia, Pak Pendeta, hutang saya sudah lunas. Saya sampai bingung, bagaimana cara melunasinya tuh hutang. Tetapi dia tidak menjawab dengan tegas, tapi dia bilang ada orang yang bantu dia untuk melunaskan hutang. Dan saya katakan pasti ada orang-orang yang bantu. Tetapi ibu itu benar-benar tulus sama anaknya. Tetap aja anaknya itu terlalu mendesak dia, terlalu jahat sama dia. Selain kali dia bilang, Pak Pendeta doakan saya, anak saya terlalu jahat sama dia. Saya doakan. Tetapi ibu itu benar-benar fight, dan dia itu sampai masa akhirnya juga dia benar-benar menjaga iman dia. Jadi dia memang benar-benar hidup dengan Roh Kudus itu sendiri. Jadi dia tidak membalas anaknya, malah dia mendoakan. Anaknya juga, anak itu bukannya agamanya percaya, Pak Ari, tetapi yang seberang. Dia berdoa supaya anaknya bisa percaya juga.
Tapi saya yakin dan percaya bahwa suatu saat anaknya itu juga akan berubah. Amin. Karena saya saksinya bahwa mama saya dan papa saya yang dari Konghucu kental itu bisa berubah. Bisa. Kalau sudah Tuhan berkenan, Tuhan bukakan, pasti terjadi. Pasti. Pasti ada perubahan. Amin. Nah, inilah dia. Yang Tuhan tidak mau, ayat 19 dan 20 itu dan 21 itu yang Tuhan tidak mau. Makanya kita harus menjauhkan daripada itu. Makanya ketika kita ada di suatu bisnis, ada yang bermain politik, ketika Anda tidak ada damai sejahtera di dalam hati Anda tinggalkan. Anda tinggalkan dibandingkan Anda sendiri yang jadi jatuhnya dalam dosa. Artinya apa? Anda digesek, Anda gesek balik. Anda digesek, Anda digesek balik. Tetapi hidup Anda tidak akan pernah diberkati dan hidup Anda tidak akan berjalan ke depan. Tetapi stuck di tempat. Itulah energi Anda habis. Energi Anda habis, Anda tidak bisa fokus sama Tuhan, Anda kecewa sama Tuhan. Lama-lama Anda kecewa. Kenapa? Karena Anda digesek terus. Tetapi kalau sudah dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Next. Jangan menjadi orang yang putus asa, mudah menyerah dan selalu bersungut-sungut. Tuhan ingin kita kuat dan setia dalam segala keadaan. Lihat, ini seperti orang yang mendaki gunung tinggi. Bagaimana orang dia tetap setia, beresin dalam step by step. Perkara kecil nanti akan mendapatkan perkara besar. Seperti contoh seperti ini. Saya bisnis agent properti. Kantor saya di dekat sini, Ciputra World 2. Jadi waktu zaman COVID itu saya lockdownnya di situ Pak Ari. Lockdownnya di situ, full. Nah, ketika saya lockdown itu, saya sering jaga, kan agent kan Pak. Saya jaga di lobi. Tetapi saya kalau orang bos, kalau saya kan bos kan, maksudnya kita bos kan, namanya bos gitu kan. Tetapi saya bergaul sama siapa Pak? Security, office boy. Kita bergaulnya sama orang-orang yang tidak terjangkau. Jadi orang juga kaget. Bapak yang punya? Iya. Jadi istilahnya gaul sama mereka, kemudian ngopi sama mereka, kemudian memberikan support pada mereka. Mereka mengingat nama kita. Misalnya Timothy kan, saya kan pakai nama Timothy. Ingat kita, jadi ingat kita. Kemudian suatu ketika Sabtu dan Minggu ada tenan kita yang mau loading barang masuk ataupun loading barang keluar. Security itu sudah gak perlu surat lagi Pak. Sebut nama saja naik. Karena itu kan karena karakter. Jadi kita sendiri itu perkara kecil. Nah, perkara besarnya apa? Closing Pak. Jadi dikasih konsumen, customer, Pak ini ada yang mau showing Pak. Ya kita malam-malam kita showing. Walaupun mereka rajin juga tuh security. Pak dia kan showing. Mereka cari berkat juga gitu loh. Kita nggak salah mereka. Sama-sama mutualisme. Kita saling menguntungkan. Dia untung, saya untung. Sama-sama. Saya kan bilang mereka, saya kan kasih komisi ketika kamu closing seperti itu. Nah itu perkara-perkara kecil. Itu yang kita lakukan. Jadi jangan lihat perkara kecil. Contohnya bagiin warta, merapikan kursi. Itu bukan tugas saya. Tugas aser. Saya juga dari aser. Saya pelayanan dari aser. Aser itu mah tugas aser. Sampai jadi pembicara pun, saya masih ngurusin aser, Pak. Aser juga. Pelayanan apa saja, jangan lihat pelayanan. Karena saya sudah jadi pendeta, saya nggak mau aser. Saya sih, enggak, itu bukan urusan saya. No. Jadi istilahnya, perkara-perkara kecil ini yang Tuhan akan lihat. Bagaimana Anda setia, bagaimana Anda kuat, Anda menjalani. Maka Tuhan akan tambahkan porsinya. Amin, porsinya. Oh Tuhan akan tambahkan. Oh kamu ini udah lulus, Tuhan akan tambahkan. Tetapi ketika Tuhan tambahkan,
Pasti ada suatu masalah, problem yang akan lebih besar. Itu pasti. Setiap hidup kita pasti ada masalah. Nah, Tuhan akan lihat. Kamu sudah lulus di A, saya kasih B. Kamu lulus gak? Wah, lulus juga. C. Wah, lulus juga. D. Makin lama posisi kita makin berkembang. Saya ingat Pastor Lucky juga luar biasa. Setia dengan perkara-perkara kecil. Sampai bangun di pemohon ya. Pemohonnya apa ya? Bangun tanah kan. Bangun besar. Pak Gembala luar biasa. Cerita kepada saya. Saya nggak tahu jemaatnya dari mana sih. Itu bagus. Kenapa? Itu perkara besar. Suatu saat pasti Tuhan akan tambahkan yang besar. Kenapa? Buat porsi besar, di mana jemaatnya? Gak usah pusingin. Karena itu urusan Tuhan. Kita sudah menyediakan seperti ini, sudah menyediakan tempat, Tuhan yang akan memberikan jiwa-jiwa itu. Amin. Saya yakin dan percaya. GCI Jakarta juga pasti akan diberkati. Penuaian jiwa terus akan diberkati. Amin. Yang penting konsisten. Yang penting konsisten. Next. Tuhan berkenan jika kita bekerja keras dan mengerjakan yang terbaik. Tuhan berkenan kalau kita bekerja keras. Iyalah. Gak ada yang dibilang hidup kita pasti diberkati. Makan tidur diberkati. Tiap hari gak kerja. Itu gak mungkin. Gak mungkin. Kecuali dia sudah ada bisnis, investment, ya kan, deposito, ya 10 M, dapatnya ya udah tiap hari nih tiduran. Itu pun lama-lama orang makin jadi sakit, Pak. Pikun, cepat pikun. Bener. Nggak ada. Mau diberkati harus bekerja keras. Saya bangun bisnis baru, Pak. Tempat makan. Jadi toko makanan di daerah Pik. Jadi selain properti, saya bisnis makanan juga. Itu dalam waktu sebulan saya berdoa sama Tuhan. Kenapa? Karena ada kantong kiri dan kantong kanan. Kita harus bekerja keras. Karena saya sendiri, kan kalau properti itu tinggal jalan, Bu. Udah bola udah tinggal jalan. Tetapi kalau misalkan makanan ini kan bekerja keras. Saya dan istri saya dulu yang turun. Saat ini udah mending, udah ada 1 orang pegawai. Karena saya melihat track dan sebagainya. Capek gak? Capek, Pak. Capek, Bu. Capek. Capeknya apa? Karena yang buat mertua. Makanan yang buat mertua dulu nih. Mertua itu baik. Mertua itu walaupun mulutnya ya udah, kalau saya datang ke rumah ya udah, kita anggap aja kaset kusut gitu kan. Tapi kita mah happy aja. Makanya kadang-kadang kalau dia ngoceh-ngoceh kelihatin saya cuma senyum, tawa, senyum. Dan akhirnya puncaknya kan memang mertua itu kan memang ada naik turun temperamennya. Akhirnya kita memutuskan memang udah lama gak usah buat lagi. Istri yang buat. Tapi sudah polanya sudah tahu. Istri yang buat. Kayaknya sekarang udah ada pegawai jadi udah enak kan. Istri yang buat. Sama tangan istri sama mertua sama. Ya puji Tuhan lah. Tidak terlalu udah mengurangi kaset kusutnya lagi. Tetapi yang penting kita udah bilang sama mertua. Yang penting mama duduk diam, kita berkatin aja. Udah. Kita tambah berkati. Udah mama buatin lagi, nggak usah mah, nggak apa-apa. Kita ngeberkatin aja deh. Udah. Dibandingkan kitanya sendiri cekcok. Nah kita berdua buka toko makanan di Pik. Ya bekerja keras dan mengerjakan yang terbaik. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan, rest. Di sini Inggrisnya rest. Jadi selama 1 minggu kita cari Tuhan dalam hari Minggu, Tuhan akan memberikan kelegaan, rest. Tuhan yang bekerja. Makanya saya katakan bahwa ketika ada yang menjahati Anda tidak perlu membalas. Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Ada damai, sukacita. Amin, tidak perlu membalas. Jadi kalau misalkan Anda tidak damai sejahtera, terus nggak ada damai sejahtera, tinggalkan.
tinggalkan. Dibandingkan Anda berbuat dosa seperti Habel. Seperti itu. Next. Di sini catat adalah ketika kita bersungguh-sungguh, maka berkat Allah akan luar biasa yang curahkan dalam hidup kita. Amin. Kita harus bikin saat ini ya. 2025. Itu harus bikin sesuatu yang kreatif. Minta Tuhan, hikmat Tuhan, wise-nya Tuhan, wisdom-nya Tuhan. Harus kita minta. Seperti Salomo. Minta apa? Minta hikmat daripada Tuhan. Saat ini Pak Ali. Kenapa? Karena saat ini keadaan tidak menentu. 2024 akhir, 2025 ada hamba Tuhan sudah memprediksi bahwa akan terjadi gejolak-gejolak. Jangan dia juga bisnis kan, hamba Tuhan itu. Gejolak-gejolak yang luar biasa di 2025. Ternyata benar kan? Ternyata benar terjadi sesuatu gejolak-gejolak yang melihat kitanya sendiri adalah Indonesia ini kan kita negara yang memang ya negara yang lebih kita kayaknya apa? Perkebunan, pertanian, pertambangan itu kita kaya. Makanya kita puji Tuhan, kita masih dilirik sama negara-negara yang besar, negara-negara yang berkuasa, ya. Nah, kita masih dilirik. Kenapa? Karena kita mempunyai sesuatu yang kecil. Nah, kita lihat Indonesia ini akan pulih. Iya, pasti akan pulih. Pasti. Tetapi kita harus melewati 2004 dan 2025 ini. Karena ini terlalu pasti ada gejolak. PHK, pasti ada gejolak lagi. Penutupan kantor-kantor besar, banyak yang kolaps. Percaya deh, lihat seperti itu. Nah, di sini kita lihat PHK ujung-ujungnya apa? Masalah ekonomi. Kalau orang kita sebagai orang percaya kuat di dalam Tuhan, nggak pusing. Kita doa, kita berani, yakin, percaya kita baik. Tetapi kalau nggak ada di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Penceraian banyak, perkelahian banyak, kriminal banyak, itu yang akan terjadi. Maka kita harus hadapi. Maka kita sampai sesama, kalau di dalam Paulus kan sudah ada itu 7 gereja, sama-sama berkumpul, sama-sama berdoakan, sama-sama berkumpul, sama-sama membuat gebrakan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita yakin kita pasti bisa, yakin menang, kita pasti jadi pemenang dan sebagainya. Teruskan doa itu supaya apa? Supaya di dalam kita sendiri ada semangat, ada sukacita, ada api daripada Roh Kudus itu akan bangkit. Karena saat-saat ini kehidupan tidak ada menentu. Orang tampang ganteng aja Pak, parah saya ganteng Pak. Pakaiannya Pak, Gokar, Grab. Naik Grab tapi keren, BYD, mobilnya. Banyak yang nge-Grab sekarang. Grab. Malu gak? Sekarang udah gak ada malunya Pak. Kita sekarang ini gak ada malunya lagi, tidak usah namanya zaman gengsi. Makan tuh gengsi. Bener, kalau banyak gengsi, gak bisa maju. Bener, jangan banyak gengsi. Saat ini gengsi gak laku. Tetapi yang ada di dalam Tuhan itu yang lebih laku. Amin. Nah ini kita sungguh-sungguh sebelumnya, ya, maka berkat akan luar biasa dicurahkan dalam hidup kita. Terakhir kesimpulan. Kesimpulannya adalah Tuhan, kita baca sama-sama deh yang di rumah juga. Kesimpulannya adalah Tuhan berkenan dan Tuhan kehendaki ketika kita melakukan apa yang Tuhan berkenan, sehingga hidup kita terus melihat kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan, benar, semua doa kita dijawab. Amin. 2024 saya sudah katakan bahwa akhir itu saya benar-benar struggle dan saya juga sampai pemikiran saya sama istri mau kemana Pak? Keluar negeri Pak. Serius, keluar negeri. Kalau Tuhan tidak ada jawaban, kita kan keluar negeri. Bukan kabur Pak. Kabur beda Pak. Kabur buronan Pak. Bukan. Tetapi kita merantau di sana supaya kita supaya bekerja keras.
kerja keras, kerja keras, kerja keras. Kenapa kita harus melewati? Kita harus melewati semuanya. Tapi ada doa, kita doa terus. Ternyata Tuhan enggak berkenan. Tuhan jawab ketika yaudah langsung saya membuat sesuatu hal yang minta hikmat daripada Tuhan, makanya ada toko makanan itu. Saya buka toko makanan. Kenapa? Karena saya lihat saat ini harus berbuat sesuatu apa yang Tuhan mau. Kita nggak bisa yang namanya hidup di dalam zona nyaman. Nggak bisa. Oh nyaman, sudah enak. Kalau Anda di PHK gimana? Wah baru mau celacir, cari kerjaan. Nggak bisa. Bikin sesuatu. Ini seperti umpama 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. 3 ya. Tuhan kasih talenta-talenta itu, tetapi kalau Anda pendamkan di dalam tanah, Tuhan marah. Kenapa? You nggak berbuat sesuatu, itu nanam kayak begitu emang tumbuh? Enggak. Lu dikasih, ya lu lakukan. Talenta yang ada di pada kita, ya harus kita keluarkan. Saya ada yang kita lihat di Fujisik, kita tahu lah. Bagaimana orang tidak ada tangan, tidak ada kaki, tetapi dia menjadi motivator dan orang berhasil. Ceweknya juga, istrinya juga cantik, seperti itu. Dan tidak ada, waduh saya nggak punya tangan, saya nggak punya kaki, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa bicara. Itu bukan suatu kekurangan. Seperti Musa. Bagaimana Musa memberangkatkan Israel ke tanah perjanjian. Musa katakan kepada Tuhan, saya tidak bisa ngomong. Saya itu siapa? Gak bisa. Saya gak bisa mimpin. Tuhan bilang, gak usah pusingin itu. Tuhan menyertai, lu lakukan aja. Nah itu yang Tuhan mau. Lakukan aja. Seperti Pastor Lucky. Tuhan, lakukan aja. Bangun gereja gede. Apa? Nanti Tuhan akan kasih jiwa-jiwa. Kenapa? Sudah setia dalam perkara kecil. Amin. Saya undang musik. Kalau kita melihat Tuhan, perkenanan Tuhan itu, kita akan melihat daripada kehidupan kita. Kita tidak akan pernah nanya, Tuhan berkenan enggak? Enggak. Tetapi kita akan bisa merasakan kalau Tuhan sudah berkenan, kita akan merasakan bahwa Tuhan baik pada hidup kita. Kita akan merasakan bersyukur. Tuhan maunya kita bersyukur pada Tuhan. Segala apapun bersyukur. Maka waktu saya mendapatkan Filipi 4 ayat 6. Tuhan maunya saya itu ada rasa syukur. Naikkan permohonan doa. Bersyukur. Itu yang Tuhan mau. Segala apapun yang Anda inginkan. Anda doa. Anda minta sama Tuhan. Tidak salah. Seperti anak kecil. Satu anak saya punya, anak saya umur 3 tahun, 4 tahun. Mau beli sebuah mobil. Mobil-mobilan. Kok mobil beneran? Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Walaupun dalam kondisi apapun, struggle ataupun hal lainnya. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua. Mengabulkan gak permintaan daripada anak? Mengabulkan. Tuhan berkenan pada kita semua. Tetapi ada suatu proses yang harus kita lewati. Apakah kita kuat? Apakah kita setia? Apakah kita ada tulusan daripada hati kita? Apakah kita ada jujuran daripada hati kita? Tuhan mau lihat semuanya itu. Lebih ke arah karakter. Bagaimana Anda mendekatkan pada Tuhan. Intimasi pada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Ketika Tuhan melihat. Seperti Tuhan Yesus waktu dibaptis. Ada kata-katanya. Kepadamulah aku berkenan.
Nah, perkenanan itu yang akan Tuhan katakan pada kita semua. Tuhan sudah berkenan, anakku, lakukan yang terbaik. Tuhan sudah menjawab doa-doamu tuh anakku, lakukan yang terbaik. Yang saat ini ada di rumah, ataupun yang hadir pada hari ini, yang ada di ruangan ini. Saya tidak tahu pergumulan permasalahan apapun yang terjadi pada kasih dan jemaat dalam Tuhan. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah perkelahian, perselisihan, ataupun yang sudah di ujung tanduk penceraian, ataupun ada yang masalah sakit penyakit. Jemaat kasih dalam Tuhan, dengar. Tuhan sudah berkenan memulihkan semuanya itu. Tuhan sudah berkenan menjawab doa-doa Anda dan saya pada hari ini. Sehingga perkenanan Tuhan, jawaban daripada Tuhan, Anda akan diberkati setiap hari, setiap saat. Mungkin yang sakit penyakit, Anda akan melihat ada suatu kekuatan Roh Kudus menyertai Anda, sehingga orang yang sakit kanker, yang tidak ada berharap lagi, saya sakit, yang sakit kanker. Jangan khawatir, percaya saja. Anda kuat, Anda terus terobos, Anda selon pada Tuhan, Anda yakin dan percaya. Perkara ini adalah bukan hidup di bumi, perkara ini adalah hidup di dalam surga. Ketika Anda mendapatkan mujizat Tuhan, sembuh ataupun tidak sembuh, tetapi yakin percaya bahwa Tuhan sudah pasti menyembuhkan Anda. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Layaklah sebangsa Sebab Kau layak kudus, layak disembah. besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah, Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau layak kudus, layak disembah.
kudus, layak disembah ya kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Siap-siap untuk sembah Tuhan. Layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh karabasya, oh karabasya, Jesus. Urapi jemaat Tuhan yang ada pada hari ini. Urapi yang ada di rumah, yang menonton live streaming, diberkati. Segala penyakit sembuhkan. Yang merasa ekonomi berbeban berat, Tuhan pulihkan, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Penuaian terjadi, His grace, penuaian terjadi, His grace Jakarta, His grace Manado, diberkati, penuaian jiwa, diberkati, sama istri, anak-anak diberkati, berkati juga, Petrolita berkati, anak-anak Tuhan diberkati, berkati gembala, Petrus Silau diberkati, sama istri, anak-anak diberkati, apa yakin dan percaya, Great Harvest terjadi dalam nama Yesus. Great Harvest terjadi dalam nama Yesus. Berkati setiap pembangunan His Grace di Manado, diberkati semua dana-dana semuanya diberkati, pasti ada dari kiri kanan, pasti akan diturunkan Roh Kudus, diturunkan, terjadi mujizat penuaian jiwa dalam nama Tuhan. Orang bersiap. Sembah kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Namamu Tuhan. Haleluya. Kudus Kau Yesus. Jemaat naikkan doa. Tuhan selain Jemaat Kau. naikkan doamu. Tiada Apa yang kau minta, Tuhan jauh. Naikkan doa. Naikkan doa. Naikkan ucapan syukurmu. Naikkan doa. Haleluya. Yesus, kami muliakan namamu, kami tinggikan Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Hamba merasakan hadirat Tuhan di dalam Hamba merasakan hadirat Tuhan yang ada di dalam ruangan ini. Hamba merasakan hadirat Tuhan. Saat ini otoritas daripada Tuhan yang ada di rumah, baik ada di sini, otoritas Tuhan, Roh Kudusmu Tuhan, turun dalammu, jama. Yes.
Terima kasih Tuhan. Terima Amin. kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Amin. Kudus. Kau baik Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan pada sore malam hari ini. Kami yakin kami telah dijamah oleh-Mu Tuhan. Hamba telah menyelesaikan firman ini ya Bapak. Biarlah firman ini bisa berakar, bertumbuh, berbuah semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Timotius Mece, kami diberkati Tuhan. Tuhan memakai Pastor Timotius lebih lagi, dan kami terima pengurapan yang baru daripada Tuhan. Berkat firman Tuhan dalam nama Yesus, kami terima perkenanan daripada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Pastor bersama keluarga, segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan diberkati Tuhan. Amin. Baiklah, sebentar lagi kita akan tiba kepada penghujung ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mengajak untuk Bapak Ibu terlebih dahulu untuk kita berdoa, untuk kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Tuhan mengingatkan kami Bapa, apabila waktu itu, perkenanan itu kami terima, maka semuanya akan menjadi indah dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengingatkan dan menegur kami untuk kami setia dalam perkara kecil. Kami benar dalam perkara kecil. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menegur, mengingatkan kami dengan firman. Betapa Engkau mengasihi kami Bapa. Kami percaya Tuhan, pada saat Tuhan telah memulihkan dan memberkati hidup kami tahu hidup kami itu akan menjadi berkat. Berkati hamba-Mu Pastor Timotius W.C. Tuhan. Engkau tambah-tambahkan pengurapan hikmat, kebijaksanaan dalam kehidupannya dalam nama Yesus. Sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan yang keluar dari perkataannya adalah firman-Mu yang terikat Tuhan lepaskan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan, yang tertawan Tuhan merdekakan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan setiap kami yang berharap kepada Tuhan dalam nama Yesus tidak akan Tuhan permalukan. Berkati hamba-Mu bersama keluarga, segala usaha bisnis pekerjaan diberkati Tuhan, dan semua kami jemaat-Mu Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus, dan kami siap memberikan yang terbaik. Berkatilah Tuhan setiap persembahan kami Bapa, yang tidak seberapa ini Tuhan, tapi Bapa Engkau berkenan, dan kami percaya Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau Bapa kami yang maha baik, Bapa kami yang kaya, dan kami percaya Tuhan Engkau juga mau kami boleh menikmati apa yang ada di surga di bumi ini. Berkati Tuhan dalam nama Yesus, sehingga setiap persembahan ini boleh dipakai untuk pengembangan dan kemuliaan bagi nama Tuhan melalui gereja kami yang tercinta JKI His Grace Church Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita hampir selesai, dan boleh petugas persembahan untuk boleh membantu membagikan persembahan, kotak persembahan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberkati persembahan gereja, boleh mentransferkan ke rekening gereja atas nama JKI His Grace Church dengan nomor 0267527788 Bank BCA. Haleluya. Ada QRIS, dan pengumuman gereja His Grace sepekan adalah gereja kami mempunyai YouTube HGC Jakarta, dan bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat firman Tuhan dapat boleh kembali mendengarkannya, dan jika diberkati dan rindu untuk orang lain juga diberkati dapat membantu share YouTube gereja HGC Jakarta. Ada Instagram juga yang bernama hgc.jakarta, ada fanpage His Grace Church Jakarta, dan ada nomor handphone 081293628877 dan 081326717655. Pelayanan HGC Jakarta ada Sunday School setelah ibadah, biasanya ada ibadah sekolah minggu, dan ada free kelas bahasa Inggris dengan menggunakan metode letterland phonics yang akan diajarkan Ibu Guru Selvi, yang pasti akan memberkati adik-adik sekolah minggu. Haleluya. Dan ada pelayanan youth service pukul 6, dan kemudian
Ada morning call doa pagi Selasa sampai Jumat pukul 5 sampai 5.30 via Zooming. Ada komsel dan khusus minggu ini akan diadakan pada hari Kamis 17 April pukul 19.30 sampai dengan pukul 9. Kami mengajak untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan kita semua boleh bergabung dalam komsel gereja pukul 19.30 sampai dengan pukul 9. Dan hari Jumat ini jangan lupa untuk kembali boleh datang dalam gereja. Kita akan adakan ibadah Jumat Agung pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat di tempat ini, Hotel Pop Tebet. Puji Tuhan, Happy Sunday HGC Jakarta. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pastor Ari Luther. Haleluya. Ada tempat yang mulia Tuhan, di mana anugerah-Mu tercurah bagi setiap kami. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, kasih Yesus yang abadi mengalir di oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami diberi kesempatan untuk masuk dalam perjamuan kudus, kami mengingat akan pengorbanan-Mu bagi kami. Pengorbanan-Mu dahsyat bagi kami. Engkau datang untuk menyelamatkan kami, memberikan berkat terbesar bagi kami, memberikan berkat keselamatan bagi kami, berkat yang paling besar dan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan layakan kami, sucikan kami, kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Bapa, kami percaya Tuhan, kami masuk dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh pengampunan. Terima kasih, ini syukur kami, ini doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita akan baca dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11, ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengan iman kita katakan bersama dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh Yesus Kristus, kami menerima keselamatan hidup kekal di sorga. Kami diciptakan kembali segambar serupa Allah. Tubuh Kristus tertikam, tergantung di kayu salib, agar kami sehat, tidak terkapar di ruang ICU. Kami bebas bahaya dan celaka, bersama keluargaku dijaga dan dilindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita terima dengan iman, inilah tubuh Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemudian bersama dengan iman kita angkat anggur di tangan kanan kita. Dan dengan iman lebih sungguh lagi kita katakan di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal, yang mengampuni dosa dan segala kesalahanku. Oleh kuasa darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Kami menjadi keluarga kerajaan Allah, dijanjikan punya rumah di sorga dan di bumi. Oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki sehat sempurna. Mari Bapak Ibu, apa yang menjadi doa, apa yang menjadi pergumulan, mari kita bawa kepada Tuhan. Dan kita percaya apa yang menjadi pergumulan kita mendapat jawaban dari Tuhan. Di waktu Tuhan ada jawaban atas pergumulan kita. Haleluya Tuhan. Oke, maka terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini kami merasakan impartasi Allah. Kami merasakan intervensi dari Allah terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemudian bersama kita katakan, kami bersyukur oleh kuasa darah Yesus, kami sehat, kami diberkati, kami dilindungi, kami diangkat sebagai anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita terima dengan iman, inilah tubuh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas pengorbanannya, sehingga memberikan kita keselamatan yang kekal. Sehingga kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Untuk menjadi garam dan terang dunia di luar gereja kita. Untuk menjadi garam dan terang dunia bagi dunia di luar sana. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mendoakan, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap usaha bisnis pekerjaan, berkati setiap pergumulan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kesegaran, yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan pemulihan bagi setiap hati yang terluka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang membutuhkan jawaban Tuhan, yang dalam pergumulan, jawaban Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus.
kami juga Bapa berdoa bagi setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan, baik itu pemusik, worship leader, bahkan juga Tuhan yang membawakan persembahan, yang membawakan perjamuan, yang aser, media, setiap yang mengambil bagian, bahkan juga Tuhan hamba-Mu yang Kau utus di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya tidak kebetulan Bapa, kami belajar mengenai Tuhan berkenan, dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus great harvest terjadi bagi AGC Jakarta. Mungkin saat ini kami belum melihat, kenyataannya belum terjadi, tapi kami percaya, iman kami berkata tahun ini great harvest itu terjadi Tuhan. Berikan kami unity, berikan kami kesatuan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman bagi kami, Pastor WC bersama keluarga, dalam kesehatan sempurna, dalam setiap pergumulan, dalam setiap usaha bisnis pekerjaan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap bisnisnya Tuhan, Tuhan buka terobosan dan terobosan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam pelayanannya kami percaya banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur bahkan setiap anak-anak Tuhan yang dalam ibadah online. Tuhan berkati apa yang menjadi doa mereka. Tuhan berkati rumah tangga, usaha bisnis pekerjaan mereka, kesehatan mereka, doa-doa mereka, pergumulan mereka. Kami percaya mendapat jawaban dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa bagi gereja kami dalam pelayanan secara hybrid, baik itu pelayanan on-site, pelayanan online, bahkan pergumulan gereja kami dalam pelayanan diakonia keluar, bahkan juga Tuhan Yesus, rencana-rencana dari gereja kami ke depan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan, tim pelayanan HGC Jakarta. Tuhan berkati tim pastoral, Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa bagi setiap para pastor yang ada di Sulawesi Utara. Gembala sidang kami Pastor Lukilau bersama keluarga ada dalam penyertaan hikmat Tuhan yang sempurna. Bahkan ibu rohani kami Ibu Ernilau Suciadi, kami percaya Tuhan ada dalam berkat Tuhan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan terus menjadi teladan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami percaya pergumulan gereja kami, baik yang di Jakarta, baik yang di Sulawesi Utara, kami percaya sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjawabnya Bapa. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap gereja Tuhan, berbagai denominasi, walaupun kami berbeda organisasi, tapi kami bersatu secara visi untuk memberitakan misi-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap gereja Tuhan, dimanapun pelayanan mereka Tuhan berkati. Setiap organisasi gereja Tuhan berkati. Bahkan berkati juga bangsa negara kami Indonesia, kota di mana kami ada. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sertai dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kota di mana kami ada diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi garam dan terang bagi kota kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati para pemimpin kami, Presiden kami Pak Prabowo bersama wakilnya Pak Gibran, bersama para menteri dan jajarannya, para kepala daerah. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, sehingga membawa kemajuan. Berikan hikmat, berikan kekuatan yang sempurna Tuhan, sehingga setiap kebijakannya Bapa membawa kemajuan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan mengakhiri ibadah di sore malam hari ini. Kami percaya ketika kami pulang, kami tidak sama lagi, tapi kami akan mengalami Tuhan berkenan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Sekaligus kita menutup ibadah kita di sore malam hari ini. Sebagaimana dalam bilangan pada pasal yang ke-6, ayat 24 sampai 26. Mari imani setiap firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah setiap usaha bisnis pekerjaan kita. Diberkatilah kesehatan kita. Diberkatilah pergumulan kita. Diberkatilah studi. Diberkatilah apa yang kita perbuat. Dijawab Tuhan setiap pergumulan kita. Karena bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Karena itu terimalah setiap berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Bersama orang percaya kita katakan bersama, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas
aku, dan kiranya oh tanganmu Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu mungkin saatnya dulu sejenak.